Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menyuarakan kekhawatiran serius terkait perkembangan hubungan China dan Rusia. Dalam unggahan terbarunya, ia menyebut bahwa Beijing tengah berupaya mengintensifkan kerjasama dengan Moskwa, khususnya di bidang industri militer. Hubungan kedua negara itu memang semakin erat sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada 2022. Namun, laporan intelijen yang diterima Zelensky menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, yaitu ketergantungan Rusia terhadap investasi, teknologi, dan orientasi politik China kini meningkat tajam. Zelensky menyebut mitra intelijen Ukraina juga menemukan indikasi bahwa China dan Rusia sedang memperkuat kolaborasi industri pertahanannya. Karena itu, Zelensky telah memerintahkan Dinas Intelijen Luar Negeri untuk memantau pergerakan tersebut secara lebih substansial, terutama karena hal itu dapat berdampak langsung terhadap keamanan Ukraina dan sekutu baratnya. Zelensky menegaskan, keamanan global tidak boleh dirusak hanya karena nafsu agresi Rusia tidak berkurang. Laporan intelijen tersebut juga menyentuh aspek penting lain, yaitu tren penghapusan kedaulatan sebagian wilayah Rusia demi keuntungan Beijing. Hal ini ditandai dengan penggunaan lahan kaya sumber daya oleh pihak China, serta meningkatnya penjualan sumber daya Rusia kepada Beijing. Meski banyak tekanan dari Barat agar China menjaga jarak, kenyataannya Beijing justru semakin mendekat ke Moskwa. Pada berbagai forum internasional termasuk KTT Organisasi Kerjasama Shanghai, para pemimpin dunia negara menguraikan visi tentang tatanan dunia baru yang multilateral. Tidak hanya itu, Presiden China Xi Jinping menjanjikan peningkatan investasi dan pendalaman hubungan ekonomi, menyebut kemitraan dengan Rusia sebagai pilihan strategis bersama. Kedirgantaraan, energi, pertanian hingga ekonomi digital menjadi sektor yang siap digarap bersama. Di tengah meningkatnya kecemasan geopolitik, Zelensky mengumumkan perkembangan positif di jalur diplomasi dan rekonstruksi. Ukraina telah mencapai kesepakatan awal dengan pejabat senior Amerika Serikat terkait rencana pemulihan pasca perang. Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent, delegasi AS termasuk Jared Kushner dan CEO BlackRock Larry Fink turut hadir. Menurut Zelensky, kedua pihak telah menyepakati prinsip dasar sebuah dokumen ekonomi yang akan menjadi fondasi pemulihan Ukraina. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pasca perang hanya dapat terwujud apabila ada jaminan keamanan yang kuat. Zelensky menyebut, tanpa keamanan tidak ada hal lain yang dapat terwujud. Ukraina dan AS juga masih mengerjakan sebuah dokumen fundamental berisi 20 poin untuk mengakhiri perang yang kini mendekati tahun keempat sejak invasi dimulai. Dari Eropa, para pemimpin Inggris, Perancis, dan Jerman melakukan pembicaraan dengan Presiden Donald Trump untuk meninjau upaya perdamaian yang dipimpin AS. Mereka menyebut situasi saat ini sebagai momen kritis. Kelompok koalisi sukarelawan, negara-negara Eropa pendukung Ukraina dijadwalkan mengadakan pertemuan untuk memperkuat posisi Kiev. Sekutu Eropa khawatir desakan penyelesaian cepat dari Washington dapat menghasilkan kesepakatan yang justru menguntungkan Kremlin. Di balik upaya diplomasi, medan perang tetap panas. Di Kherson, rumah sakit menjadi sasaran penembakan yang menewaskan 3 orang dan melukai 2 lainnya. Semua korban adalah pekerja rumah sakit. Di selatan Odessa, drone Rusia menyerang infrastruktur energi. Sementara di Donbas Timur, pertempuran sengit terus berlangsung di Pokrov, di mana Ukraina menahan serangan mekanis Rusia. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa meski diplomasi berjalan, konflik di lapangan tetap membara. Dan di tengah semua itu, kedekatan China-Rusia menjadi lapisan ancaman baru yang harus dihadapi Kiev.